Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa diberikan kesehatan, berikan kesempatan waktu luang untuk bisa menyimak pada materi aritmatika sosial di video yang keempat ini. Nah, di video kali ini insya Allah Ana ingin menjelaskan mengenai bunga dan nanti ada angsuran, bunga tunggal dan angsuran. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah kita harus memahami dulu bahwasanya di dalam Islam bunga itu disebut dengan riba, dan kita ketahui bersama riba itu adalah hal yang diharamkan dengan dalil di Al-Qur'an. Bisa dilihat di Al-Qur'an antum di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah mengharamkan riba. Oke. Nah, kemudian kenapa harus kita pelajari, Ustaz? Kan itu haram. Nah, itu pentingnya kita mempelajari. Kalau kita sudah tahu mana saja yang haram, berarti kita bisa dong membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, untuk itu kita perlu mempelajarinya. Gunanya untuk apa? Untuk bisa menghindarinya. Kan juga sama seperti itu. Kita harus pahami juga hal-hal yang diharamkan itu apa sih, biar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Taib, itu ya dasar kita harus mempelajari mengenai bunga ini. Kita kenapa harus belajar ini dulu. Taib. Pertama pokok bahasan kita masuk mengenai bunga tunggal. Yang kedua nanti angsuran ya. Nah, bunga tunggal itu biasanya kalau di bank itu ada dituliskan bunga. Nah, bunga ini besarnya itu per tahun. Nah, maka dari itu kita di sini punya 3 rumus untuk bunga tunggal. Yang pertama, bunga setelah N tahun. Yang kedua, bunga setelah N bulan. Bunga setelah N hari. N itu apa sih? Di sini lihat keterangan. N itu adalah lama menabung. Jadi, yang pertama ini ditanya bunga setelah N tahun itu ketika hitungannya tahun, misal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bunganya berapa sih setelah 3 tahun, bunganya berapa sih setengah 10 tahun. Nah, itu pakai rumus yang pertama, yaitu B besar bunga di sini ya, yang dalam kotak biru, sama dengan M dikali P persen kali N. M itu modalnya atau besar tabungannya, nabungnya berapa sih? Nah, dikalikan P persen. P persen itu tadi yang sudah Anda sampaikan, persen bunga per tahun. Kalau bank itu hitungannya biasanya per tahun, bukan per bulan. Jadi per tahun berapa persen. Dikalikan N. N itu lamanya menabung ya. Jadi misal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kita pakai rumus yang pertama. Nah, Ustaz, kalau nabungnya cuma 6 bulan gimana, gak ada setahun? Nah, cara ngitungnya kita pakai rumus yang kedua ini. Yang ini bunga setelah N bulan. Nah, di sini rumusnya mirip, cuma ada sedikit perbedaan. Di mana di sini bunga sama dengan M atau besar tabungan dikalikan dengan P persen atau persen bunga per tahun. Di sini ya perbedaannya dikalikan dengan N per 12 karena tadi kan bulan toh. Ya enggak? Misal 6 bulan berarti nanti N-nya diganti 6. 6 per 12. Kenapa 12? 12 ini kan menunjukkan bahwasanya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, Ustadz, nanti kalau misal nabungnya 23 bulan gimana? Enggak apa-apa, tulis aja di N-nya diganti 23. 23 per 12. Begitu ya. Nah, sekarang mungkin ada nih, Ustadz, anak nabungnya itu enggak ada 1 bulan, nabungnya cuma 15 hari. Cara ngitungnya gimana kalau orang nabung cuma 15 hari? Nah, kita pakai rumus yang ketiga. Bunga setelah N hari, setelah berapa hari tuh. Bunga, besar bunga sama dengan besar tabungan atau M dikalikan P persen atau persen bunga per tahun dikali, nah ini yang beda, dikali dengan N per 360. Kenapa 360? Karena diasumsikan dalam setahun itu ada 360 hari. Dapatnya dari mana? Dari dianggapnya 1 tahun itu 1 bulan itu 30 hari, 30 dikalikan dengan 12 bulan. Ketemu nanti 360. Jadi misal nabungnya 15 hari, nanti N-nya ini 15 per 360.
Oke, rumus ini bisa dipahami ya. Setelah antum paham, kita coba aplikasikan di soal. Oke, contoh soal. Seseorang menabung uang sejumlah Rp500.000 di bank dengan bunga 12% per tahun. Tandain dulu nih, 500.000 12%. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang pertama, besar bunga setelah 1 tahun. Yang kedua, besar bunga setelah 18 bulan. Yang ketiga, besar tabungan setelah 2 tahun. Oke, kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A dulu. Besar bunga setelah 1 tahun. Oke, kita ingat ya. Kita coba mengingat rumus yang tadi. Besar bunga sama dengan besar tabungan dikali persen tabungan per tahun, persen bunga per tahun dikalikan, karena ini tahun berarti kalikan N, ya enggak? Kan hitungannya tahun. Sekarang kita masukkan besar bunga M itu tadi apa? Besar tabungan. Tabungannya tadi 500.000 dikalikan persen per tahunnya di sini 12% per tahun. Berarti kita boleh tulis 12%, kan boleh tulis 12 per 100 ya, sama aja. Kemarin udah Anda sampaikan di video sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan N. Berapa tahun sih? Ternyata cuma 1 tahun. Berarti N-nya ditulis 1. Baik. Kemudian langkah selanjutnya ngapa ini? Langkah selanjutnya ya udah hitung aja. Nih, karena ini boleh coret-coret 100, nolnya 2 coret, tinggal 12 coret. Berarti sisa 5, nolnya tuh 2, 3, 3 berarti 5.000 dikali 12 kali 1 berapa? 12. Ini 12 dibagi 1 kan 12. 12 dikali 1 12. Berarti 12 kali 5.000. 5.000 kali 12. 12 kali 5 itu 60. Tambah nolnya 3 berarti 60.000. Nah, ternyata ketemu nih, besar bunga setelah 1 tahun adalah 60.000. Baik. Yang kedua, besar bunga setelah 18 bulan. Oke, kita tulis rumusnya dulu. Kalau yang bulan tadi mirip ya, depannya sama. Besar tabungan kali bunga per tahun kali, nih yang beda. Karena ini 18 bulan, nanti kan N per 12 karena pakai bulan. Kita masukkan angkanya. Tabungannya sama 500.000 dikali 12% per 100 kali, nih dimasukin nih 18 bulan tuh untuk ganti N, berarti 18 dibagi 2. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Sama, ini coret-coret dulu. Nih nggak usah dikali karena ini masih bisa nih. Yang pecahan ini bisa dicoret-coret nih. 18 sama 2 sama 12 nih. 12 bolehlah antum misalkan pakai cara yang pertama, kan ini udah ketemu nih. Yang dari ini kan 500.000 kali 12% itu kan udah ketemu tadi 60.000. Boleh antum tulis di sini langsung 60.000, kemudian tinggal dikali 18 per 2, boleh kayak gitu. Atau boleh antum hitung dulu yang pecahan yang belakang, karena kita udah tahu yang depannya tadi berapa, berarti kita boleh pakai cara yang ini dulu. Nah, ini 18 bagi 2 langsung kita hitung ya. 60.000 kali 18 bagi 2 berapa? 9. Berarti 9 kali 6 berapa? 9 dikali 6 adalah 54. Sebentar. Iya dong. Betul nggak? Ada yang salah? Bentar. 9 kali 540.000. Kan 1 tahun nih. Oh salah, afwan. Ini bukan 18 per 2 ya, 18 per 12. Astagfirullah. Afwan. 18 per 12.
Ini boleh antum sederhanakan nih, sama-sama dibagi berapa? 18 sama 12. Sama-sama bagi 6. Berarti kan 3/2. Ya kan? 6 kali 3 18, 6 kali 2 12. Nah, gini di sini boleh nih kita pakai coret-coret. 60.000 coret bagi 2. 60 bagi 2 berapa? 30.000 dikali 3. Ketemu nih 90.000. Nah, ini bunga setelah 18 bulan. Nah, sekarang kita hitung yang 3, yang nomor yang C. Yang C ditanyakan bunga besar tabungan setelah 2 tahun. Untuk tahu besar tabungan setelah 2 tahun, kita harus tahu jumlah bunganya dulu selama 2 tahun itu. Berarti kita pakai rumus tahun ya. Berarti M kali P persen kali N. 500.000 dikali 12/100 kali N-nya berapa? Ingat 2 tahun ya, berarti 2. Ini kita udah tahu 500.000 coret-coret tadi ketemu 60.000. Ya kan? Tinggal dikali 2, berarti bunganya 60 kali 2 120.000. Ini baru besar bunganya loh. Yang ditanyain adalah besar tabungan. Berarti kan besar tabungan itu berarti besar tabungan sama dengan modal ditambah bunga. Tabungan yang awal berapa? 500.000 ditambah bunga setelah 2 tahun. Berapa ini yang atas? 120.000. Berarti bunga besar tabungan setelah 2 tahun adalah 500 tambah 120. 620.000. Nah, ini jawabannya untuk yang C, besar tabungan setelah 2 tahun. Ini tadi yang pertama 1 tahun 18 bulan besar tabungan setelah 2 tahun. Tapi untuk bunga insya Allah bisa dipahami ya. Nanti coba dicoba lagi, belajar lagi, latihan soal lagi untuk bunga. Karena harus banyak latihan kalau matematika tuh. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai angsuran. Angsuran itu apa sih? Angsuran itu adalah ketika pinjam uang di bank itu mengembalikannya itu dengan cara berkala atau mengangsur sedikit. Nah, biasanya angsuran itu dibayarkan per bulan. Nih biasanya per bulan. Per bulan berapa sih bayarnya? Tuh. Kemudian besar angsuran ini tergantung pada besar pinjaman dan lama jangka waktu meminjam. Lama mau balikinnya berapa lama sih? Uang pinjamnya berapa lama sih? Misal pinjam 5 juta balikinnya 2 tahun, misal seperti itu. Nah, ini bisa kita cari nih besar angsurannya tuh per bulan berapa dengan cara cari dulu besar bunga saat pinjam uang. Rumusnya itu sama dengan tadi besar bunga yang pakai bulanan. Kan karena apa? Karena tadi ini mengangsurnya kan per bulan, maka dihitungnya pakai rumus yang bunga per bulan. Dari besar pinjaman M itu kita di sini ubah ya. Tadi yang tadinya besar tabungan sekarang diganti besar pinjaman atau hutang kalau antum lebih familiar dengan kata itu, dikalikan dengan P persen. Itu sama. Ini bunganya berapa sih? Bunga dari bank itu berapa sih per tahun untuk pinjam uang dikalikan dengan N per 12. Nanti berapa lama? Kalau misal 2 tahun berarti berapa bulan? 2 tahun itu 12 kali 2 berarti 24 bulan. Berarti nanti ditulis 24 per 12 begitu. Nah, itu tadi baru nyari bunganya tuh, bunganya selama menabung. Bunganya selama menabung di situ tuh berapa? Nah, kemudian untuk mengetahui besar angsurannya, rumusnya adalah A di sini angsurannya sama dengan besar hutang atau M
ditambah bunga yang tadi hasil hitungan yang di atas dibagi N atau lama mengangsurnya, berapa bulan mengangsurnya gitu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal, Fulan meminjam uang di bank sejumlah 1 juta rupiah. Bunga per tahunnya adalah 18%. Lama waktu mengangsur adalah 2 tahun. Berapakah besar angsuran per bulan yang harus dibayarkan? Oke, berarti kita cari dua. Cari bunga dulu baru bisa cari angsuran. Oke, sebelum kita cari, kita identifikasi dulu nih apa-apanya. 1 juta itu apa sih? 1 juta itu M. M-nya adalah 1 juta rupiah. Kemudian bunganya atau P persennya adalah 18% per tahun. Lama waktu mengangsur N-nya adalah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu kan tadi sama dengan berapa bulan? 24 bulan. Oke, berarti pertama kita cari dulu bunganya. Rumusnya adalah M dikali P persen dikali, ini yang bulan ya, karena yang bulan maka pakainya N per 12. Masuk ini 1 juta dikali P persen 18%, berarti 18 per 100 dikali N-nya berapa sih? Berapa lama sih? 24 bulan ternyata, berarti 24 per 12. Oke, kita coret-coret. Nih 24 bagi 12 nih bisa langsung dibagi ya. Nih bagi 12 berarti sisa 2 sama 1. Kemudian nolnya coret. Berarti kita tuliskan sisanya dulu. 1 juta nolnya tinggal 1 2 3 4, berarti 10.000. Dikali 18 bagi 1, 18. Dikali 2 kali 1, D2 bagi 1, 2. 18 kali 10.000 kali 2, berarti boleh kita tuliskan 10.000 kali 18 kali 2. 18 tambah 18 36. Oke, sampai sini paham ya? Pelan-pelan dulu. Tadi coret-coretnya dilihat dulu. Coret 2 tuh 2 3 4, nolnya berarti 4. 18 bagi 1, 18. Ini 24 tadi bagi 12, 12-nya juga dibagi 12. Berarti sisa 2 per 1. Ini 2. Oke, berarti 36 dikalikan 10.000, berarti ketemu 360.000. Ini bunga selama menyicil atau mengangsur uang tadi. Sekarang kita mau cari besar angsurannya berapa sih? Kita masukkan rumus angsuran. Ingat tadi rumus angsuran sama dengan besar hutang ditambah dengan besar bunga dibagi dengan lama waktu mengangsur. Modalnya 1 juta ditambah bunganya 360.000 dibagi dengan waktu mengangsurnya 24 bulan. Oke, berarti kita jumlahkan dulu. Berarti jadi 1.360.000 dibagi dengan 24. Oke, 136 bagi 24 bisa enggak? 136 bagi 24, sebentar. Coret 136 bagi 24. 136 bagi 24 tuh hasilnya koma ya. Ini oh iya, untuk ngitung ini nanti bolehlah pakai kalkulator karena angkanya agak susah juga. Tuh nanti ketemunya 136 bagi 2 tuh berapa? Itu sama aja. Kalau ini per 12 kan 100 bagi 2 50, 30 bagi 2 15, 65, 630.000 per 12 karena sama-sama dibagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2.
sederhanakan, ini namanya 600. Salah, bukan 63 dong. 130 kan 65 tambah 650.000 ditambah 30 680.000. Berarti masih bisa dibagi dua nih. Kita bawa ke sini. Sama dengan 68 bagi 2 tuh 340.000. 12 bagi 2 kan 6. 34 bagi 2 170.000 bagi 3. 170 bagi 3 nggak bisa, pakai kalkulator ya. 170.000 bagi 3 ketemunya 56.666,6666666. Nah, biasanya nanti kalau angsuran pasti dibulatkan, nggak mungkin kan angsuran per bulannya 56.666, paling nanti dibulatkan ke 56.700 rupiah. Nah, ini adalah angsuran per bulannya. Bisa dipahami ya? Ini tadi 360 bunganya. Kemudian ini angsuran per bulannya itu 56.700 rupiah selama 24 bulan. Baik, untuk angsuran, bunga dan angsuran cukup itu saja. Semoga bisa dipahami untuk materi kita kali ini, dan semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Antum bisa membedakan mana sih yang bunga, mana sih yang riba dan yang bukan, supaya kita semua bisa menghindarinya. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.